Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Rizky Fadilah, jurusan Teknik Informatika semester 6 dengan NIM 109180640108. Di sini saya akan presentasikan mikroprosesor. Mikroprosesor adalah komponen elektronik yang berfungsi untuk mengolah data secara digital yang diperoleh dari saluran masuknya berdasarkan program yang telah diberikan dan disimpan dalam memori program dan menghasilkan keluaran yang dikirim melalui saluran keluaran. Proses ideal kurang lebihnya seperti ini, ada input, proses, dan output. Kemudian sistem mikroprosesor. Pada kenyataannya, mikroprosesor tidak dapat bekerja sendiri, tetapi memerlukan beberapa unit yang terpisah. Unit tersebut adalah CPU, memori, input, atau output. Komputer merupakan salah satu aplikasi dari sistem mikroprosesor. Organisasi mikroprosesor kurang lebihnya adalah di contoh gambar berikut ini. Saluran masukan input, saluran masukan dan keluaran output, memori, CPU, sistem bus. CPU versus mikroprosesor. CPU adalah Central Processing Unit, merupakan bagian utama pada komputer zaman dahulu. CPU dibangun dengan menggunakan teknologi non-single chip, bukan teknologi mikroelektronik atau LSI. Biasanya dibangun di atas PCB yang terdiri dari beberapa komponen dan terdapat beberapa bagian, yaitu control unit, CU, arithmetic logic unit atau ALU. Secara organisasi, antara CPU dan peripheral atau piranti tidak menggunakan sistem bus, melainkan sistem bintang star, yaitu setiap peripheral dihubungkan dengan port 0 tersendiri ke CPU. Mikroprosesor merupakan bagian utama pada mikrokomputer. Komputer zaman sekarang, mikroprosesor dibangun dengan teknologi mikroelektronika dengan teknologi minimal LSI, Large Scale Integration, yaitu teknologi mikroelektronika dengan kepadatan yang besar, sehingga mikroprosesor sekarang biasanya sudah single chip. Mikroprosesor sudah dilengkapi dengan Central Processing Unit atau CPU, Register Logic, Array Register, Timing and Control Unit. Secara organisasi, hubungan antara mikroprosesor dengan peripheral atau piranti menggunakan sistem bus yang terdiri dari bus alamat, address bus, bus data, data bus, dan bus control atau control bus. Dengan sistem bus ini, setiap ekspansi piranti dihubungkan secara paralel dengan bus. Dengan sistem bus ini, mikrokomputer mudah diekspansi bagian perangkat kerasnya karena setiap piranti dihubungkan secara paralel dengan ekspansi. Implementasi mikroprosesor. Contohnya adalah mesin cuci. Implementasi mikrokontroler pada mesin cuci satu tabung. Terdapat beberapa mikrokontroler pada mesin cuci, salah satunya Atmega 32 yang digunakan untuk mengatur lamanya keran air terbuka dan tertutup dengan lama waktu yang sudah ditentukan. Pemrograman. Konsep pemrograman LOOP, suatu perluangan instruksi tertentu. Label, suatu kata atau kode yang menyatakan satu alamat. Komentar, suatu kata atau kalimat yang digunakan sebagai penjelasan dari program. Flowchart. Di sini ada contoh flowchart. Mulai sampah masuk ke nampan mendeteksi sampah, apakah sampah sudah terdeteksi, sampah organik atau sampah anorganik, bila ia menyimpan sampah organik, bila ia menyimpan sampah organik, dan bila tidak, kembali mendeteksi ke sampah lalu kemudian selesai. AVR,
dan bahasa C. AVR dikembangkan secara khusus untuk dapat diprogram menggunakan bahasa assembly dan bahasa C. Bahasa C adalah suatu general purpose programming language yang dapat digunakan dengan mikroprosesor atau microcontroller apapun sepanjang terdapat kompliernya. Bahasa C menampilkan secara lebih mudah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh mikrocontroller komputer dengan teks yang bisa dibaca dengan mudah dan logis. Setelah menguasai bahasa C, secara umum kita dapat berpindah dari satu mikrocontroller ke yang lain dengan lebih mudah. Mampu menyusun program yang mudah dipahami dan dikembangkan dengan cepat. Secara umum, menyusun program dalam high level language basic atau C lebih mudah dibanding menggunakan bahasa assembly. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.